Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki bahasan berikutnya yaitu osilasi yang tergandeng ya, terkopel, tergandeng gitu, kopel osilator gitu, pengayun tergandeng. Atau di buku yang lain mungkin couple oscillation gitu, osilasi yang tergandeng. Gitu. Jadi kalau kita memiliki sistem yang semacam ini, di sini ada dua bandul ya, dua pengayun, coret-coretan. Jadi di sini ada dua pengayun yang kemudian dia dihubungkan dengan ini ya, dengan tali ini. Dia dihubungkan dengan tali yang di sini ini. Nah, pengayun ini panjangnya katakanlah ini L, yang satu juga L. Ini terus kemudian masa pendulumnya nanti katakanlah M, duanya juga M gitu. Nah, nanti kan masalahnya akan ribet atau lagi kan ketika L-nya itu berbeda. Tapi kan untuk tinjauan awal, maka terus kemudian L-nya disimbolkan dengan L, panjang talinya disimbolkan dengan L saja dan kita anggap dulu sama begitu ya. Dia dihubungkan dengan tali ini gitu ya, dihubungkan dengan tali yang di sini ini. Nah, osilasi ini kan kalau misalkan salah satu diosilasikan gitu, maka mau tidak mau yang di sini ini dia pasti juga akan ikut terpengaruh gitu ya. Dia akan ikut terpengaruh. Demikian juga sebaliknya gitu. Bahkan ketika ini tidak dihubungkan dengan tali, ketika ini di dalam apa itu batang seperti ini tali dengan panjang L, terus kemudian ini tali dengan panjang yang L juga. Ya. Ketika ini diayunkan saja, maka ini juga akan terpengaruh, gitu ya. Dia juga akan terpengaruh, gitu. Kalau misalkan ada bandul yang lain, misalkan panjangnya ini tidak katakanlah ini L1, ini L1, terus ini L2, terus kemudian ini ada bandul lain L3, bandul yang keempat ini L5, gitu. Maka bandul-bandul itu nanti juga akan terpengaruh gitu ya. Dia akan terpengaruh. Tetapi nanti yang akhirnya frekuensinya sama ya, itu nanti yang kira-kira yang mana ini? Di antara sekian banyak ini yang nanti dia akan beresonansi dengan ayunan yang di sini ini. Ya. Di antara sekian ini nanti ada satu yang berayun gitu, yang persis sama frekuensinya dengan ini. Ya. Ketika panjang ayunannya, panjang tali pengayunnya itu dia sama, maka nanti dia akan beresonansi gitu. Ya. Dia akan beresonansi. Karena frekuensi itu kan hanya bergantung kepada panjang tali gitu. Nah, kita punya sistem yang semacam ini ya, dua simpel pendulum dengan panjang L tergandeng bersama ya, dihubungkan tergandeng bersama dengan sebuah seutas tali ya, dengan seutas tali pendukung ini. Nah, untuk menjelaskan ini fenomena tersebut, nah kita bisa membayangkan fenomenanya itu semacam ini, ya. Ya, jadi talinya itu seolah-olah itu sebuah pegas, gitu. Seolah-olah dia adalah sebuah pegas, gitu. Jadi sistemnya bisa kita dekati, ini tali, ini tali yang tadi panjangnya L, terus kemudian ini tali panjangnya L ya. Terus kemudian dia dihubungkan dengan pegas. Pegasnya dia memiliki tetapan kekakuan pegas itu K. Terus kemudian ini bebannya, ini B, di sini bebannya A. Gitu. Terus kemudian ketika ini disimpangkan ya, disimpangkan
dia sejauh XB, ini disimpangkan dia sejauh XA atau simpangannya ya. Simpangannya ini kita menuliskannya notasinya itu XB, di sini XA gitu ya. Karena ini kita ini sumbunya adalah sumbu X begitu, sumbu X begitu. Nah, sekarang kita lihat case-case-nya itu. Nah, ketika keduanya tersimpang semacam ini ya, otomatis kan kalau satu disimpangkan kan otomatis kan akan mempengaruhi atau menggeser ya, menggeser yang lain gitu ya, akan menggeser yang lain. Maka kita ingat kembali ya bahwa frekuensi kaitannya dengan sistem ini dia hanya bergantung nanti dengan L ya, dengan panjang tali itu ya. Tentu saja dengan G juga gitu ya. Tapi yang milik sistemnya itu hanyalah milik R. Kalau G itu kan karena dia berinteraksi dengan bumi sehingga ada percepatan gravitasi bumi. Begitu. Nah, kita sebelumnya memiliki bahwa simpangan dalam sebuah ayunan itu dia nilainya adalah X sama dengan A cosinus omega T gitu ya. X ini sama dengan A cosinus omega T begitu. Nah, di sini kita punya dua ini yang menyimpang yaitu A dan B. Maka kita bisa menuliskan XA itu sama dengan A cosinus omega 1T terus kemudian XB itu sama dengan A cosinus omega 1T gitu. Kenapa omeganya sama? Ya karena dia dalam satu sistem yang sama gitu. Jadi tidak perlu kita menggunakan omega A dan omega B gitu atau omega 1 dan omega 2 karena ini dalam satu sistem yang dia tergandeng dalam satu sistem yang sama gitu. Nah, di sini kita asumsikan bahwa XA itu sama dengan XB gitu ya. XA sama dengan XB. Terus kemudian ini amplitude ya simpangan itu. Simpangan itu adalah geseran awal atau apa itu jaringan apa istilahnya. Ya disimpangkan awal itu ya. Initial displacement simpangan awal begitu. Terus omega ini nilainya adalah akar G per L ya. Omega ini nilainya adalah akar G per L. Ya, sudut fasenya dia sama dengan 0 ya. Sudut fasenya dia sama dengan 0 karena ini masanya itu bergerak dari keadaan diam ya, dari keadaan diam. Maka sudut fasenya sama dengan 0. Nah, kemudian variasi XA dan XB itu ya terhadap waktu ini bisa ditunjukkan di grafik ini. Jadi masing-masing ya itu terhubung dengan gerakannya masing-masing itu bisa digambarkan itu semacam ini ya. Jadi seperti getaran gitu ya, seperti getaran. Itu sebentar saya kalau dibuat simulasinya kita buat simulasinya ya untuk menunjukkan ini.
Ini bebannya. Ini gambarnya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Masih jatuh ini. Kita copy aja lah. Biar panjang talinya juga sama. Kok malah jatuh. Ya, ini kayak gini susahnya bikin simulasi ya. Ini kita cuma tinggal pakai aja padahal. Harusnya gampang ini. Malah pada jatuh semua. Mungkin bisa di grup objeknya, Pak. Objeknya di grup. Ini anu dulu ya. Di grup gimana, Mas? Jadi objeknya disatuin gitu loh, Pak. Diklik dulu. Shift, klik antara tali, bola sama itunya yang buat gantungin talinya. Terus di Ctrl G. Shift nggak bisa sih. Kontrol ya. Ya intinya kayak gitu ya. Itu kebalik harusnya
bulatannya dulu. Bebannya dulu baru. Gatot. Malah error itu. Nah, kita kembali lagi aja lah. Maksudnya ingin menunjukkan couple. Kayaknya di PET juga ada itu couple osilasi itu. Simulasinya gitu. Jadi nanti kita bisa melihat fenomena-fenomena besaran-besaran fisikanya begitu. Jadi kita punya nanti ketika apa itu diosilasikan maka kita akan melihat ya ini simpangannya, ini simpangan pendulum A, terus kemudian ini pendulum B, ya, ini pendulum A, terus kemudian yang bawah itu adalah pendulum B, maka ini simpangannya, terus kemudian ini T-nya waktu. Jadi seiring berjalannya waktu, sebenarnya kan dia bergerak hanya gini ya, jadi dia hanya begini saja. Ya, jadi kalau ini kita buat titik kesetimbangan, ini titik nolnya itu, titik kesetimbangan awalnya itu nol, maka kan ini positif, ini negatif gitu ya, ke kanan ke kiri gitu, ke kanan ke kiri, positif negatif. Maka kan kalau dibuatkan grafik gitu, ini yang positif, ini negatif gitu. Jadi atas bawah begitu. Jadi ini ibarat orang berjalan ke kanan dan ke kiri kayak gitu ya di grafik itu. Biasanya mahasiswa kalau pengalaman itu banyak yang keliru ketika membacanya dalam bentuk grafik kayak gitu ya, dalam bentuk grafik gitu. Misalkan ada grafik yang semacam ini gitu. Nah, ini grafik gerakannya ini. Ini X-nya gitu. Biasanya mahasiswa terus akan menjawab bahwa ini grafik apa begitu. Grafik apa kira-kira kalau grafiknya semacam ini? Grafik apa?
Grafik persamaan kuadrat, bukan Pak? Ini masih stay semua kan? Ya, masih Pak. Masih Bapak. Iya, saya dari tadi nunggu loh.
Grafik apa itu? Persamaan kuadrat bukan, Pak? Hah? Persamaan? Kuadrat. Ya, biasanya ada yang menjawab persamaan kuadrat, grafik parabola, begitu. Bentuk-bentuknya memang profilnya seperti itu, gitu. Tapi itu bukan grafik persamaan kuadrat gitu. Itu juga bukan grafik parabola. Itu hanya grafik orang berjalan ke kanan dan ke kiri. Orang berjalan ke kanan sampai titik tertentu, terus kemudian dia kembali ke kiri, ke titik awalnya. Biasanya banyak yang keliru itu, membaca grafik itu. Kunci dari membaca grafik itu adalah kita melihat sumbunya itu bicara apa, gitu ya. Sumbunya berbicara apa, begitu. Jadi kalau ini kan waktu ya, ini waktu, di sini X-nya, gitu, di sini X-nya, gitu. Maka ini kan seperti ini dari titik nol, gitu. Kalau ini berarti kan positif ya, dia berjalan ke kanan. Begitu sampai di puncak ini, katakanlah misalkan ini 10 berarti sampai 10 langkah, dia terus kemudian akhirnya kembali lagi ke kiri gitu. Nah, ini hanya menunjukkan nanti bentuk ini, melengkung ini, itu hanya menunjukkan bahwa jalannya itu mungkin agak cepat. Sampai di titik ini mungkin dia terus semakin cepat kayak gitu. Ya. Kalau dia jalannya konstan, maka kan nanti itu tidak melengkung ya, tapi lurus gini. Terus kemudian kembali ke sini. X gitu. Jadi kan di waktu pada saat T sama dengan 0 di X berapa? X-nya 0. T sama dengan 1, X-nya berapa? Misalkan X-nya di sini 1. T sama dengan 2, X-nya berapa? 2. T sama dengan 3, X-nya berapa? 3. Kan kayak gitu. Sampai T sama dengan puncak ini, terus kemudian nanti dia akan kembali lagi ke sini. Ya, gitu. Banyak yang keliru dalam membaca grafik itu karena hanya melihat profilnya saja, tidak memperhatikan itu sumbu apa, X-nya sumbu apa, Y-nya sumbu apa, begitu. Terus jangan pula dilupakan bahwa ketika membaca grafik itu relasi antara, kalau di klasik loh ya, kalau di klasik itu di fenomena-fenomena klasik itu di fenomena-fenomena klasik itu relasinya adalah sebab akibat. Ya. Ini juga banyak yang kadang masih bingung itu mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat. Gitu. Sumbu X itu adalah sumbu sebab. Ya. Sumbu Y itu adalah sumbu akibat. Ya. Sumbu X sekali lagi itu adalah sumbu sebab, sumbu Y itu sumbu akibat. Karena itulah kita kalau menuliskan itu sebab dulu gitu. X, Y gitu ya. Ini sebab dulu baru akibatnya gitu. X-nya berapa gitu ya. X-nya berapa? Oh, X-nya 5. Persamaannya kan juga Y sama dengan berapa ya gitu. X-nya berapa? Sebabnya berapa atau sebabnya bagaimana dan akibatnya bagaimana. Begitu. Itu nanti yang juga konsisten dengan ketika kita membaca delta Y dibagi delta X itu. Karena ada perubahan X, maka terus kemudian Y-nya berubah. Gitu ya. Jadi perubahan Y akibat perubahan X. Seperti di notasi diferensial begitu. Ini hanya mengulang saja. Barangkali ada yang lupa gitu ya. Wah, tadi sudah mau tak close loh tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini A-nya sama ya. Simpangannya sama atau amplitudenya sama, ini simpangan terjauhnya gitu. Terus kemudian jadi ketika waktu berjalan, maka
apa itu beban itu atau pendulum itu dia akan berayun seperti ini. Gitu. Terus kemudian case 2. Ya. Case 2. Kalau tadi kan seia sekata ya. Ke kanan, yang satu juga ikut ke kanan, gitu, ke kiri, yang satu juga ke kiri, gitu. Sekarang case 2, kemungkinan case 2. Nah, sekarang yang satu direntangkan ke sana, ya. Terus kemudian yang satu posisinya seperti ini, jadi berlawanan. Ini tak tutup dulu. Jadi arahnya berlawanan, gitu. Direntangkan yang berlawanan gitu ya, terus kemudian dilepaskan. Jadi di bahasa Jawanya itu dijembeng, direntangkan ya, benar direntang. Apa istilahnya ya? Disimpangkan gitu ya, disimpangkan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi dari sini ya. Dari titik ini, dari titik kesetimbangan ini. Yang B ke kiri, yang A ke kanan begitu. Nah, mereka terhubung oleh pegas, terus kemudian setelah itu dilepas gitu ya. Setelah itu dilepas, maka terus kemudian akan terjadi ayunan gitu ya. Akan terjadi ayunan. Kalau berlawanan gitu ada kemungkinan saling apa sih Pak? Nabrak gitu nggak Pak? Diasumsikan enggak, karena ini diasumsikan kita satu dimensi dulu. Kalau dalam kenyataannya nabrak iya, gitu toh. Iya. Iya, kalau kita dalam 3 dimensi nabrak iya, misalnya pire apa mencotot apa bahasa Indonesianya itu. Pernya melengkung kayak gitu ya. Terus kemudian berbenturan kayak gitu mungkin itu. Tapi untuk tinjauan dalam satu dimensi kan enggak. Tinjauan dalam satu dimensi. Maksudnya satu dimensi kita hanya meninjau X dulu gitu. Tidak ada Y, tidak ada Z gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Tadi ya. Maka kan X-nya ya. X-nya kita bisa menuliskannya XA itu sama dengan minus XB gitu ya. XA sama dengan minus XB. Nah, persamaan gerak dari massa ini, dari massa A, kita bisa menuliskannya dia sebagai resultan. Ini M dikalikan dengan A ya, jadi ini gayanya. Sekali lagi ingat bahwa semua persoalan mekanika itu sejatinya bisa dikembalikan ke hukum kedua Newton, gitu ya. Semua persoalan gerak, ya, persoalan gerak itu. Jadi selama kita belajar di klasik itu, ujung-ujungnya nanti kita akan selalu menggunakan hukum kedua Newton itu. F sama dengan M kali A itu, ya.
Nah, resultan geraknya atau persamaan geraknya adalah M dikalikan dengan A. Di sini A ini adalah turunan kedua diferensial dari X ya terhadap T gitu. Jadi kita bisa menuliskan M sama M dikalikan dengan M dikalikan dengan ini turunan kedua dari X terhadap T sama dengan minus M G XA dibagi dengan L gitu ya. Dikurangi 2KA. Jadi ini geraknya. Gaya-gaya yang bekerja apa saja? Ini gaya apa? MGX per L. Terus kemudian ini KX minus KX gitu. Jadi ada hukum Hooke ya, gaya Hooke atau gaya apa? Restoring force ya, gaya pemulih. Itu. Sementara ini adalah F-nya itu ya, gaya yang bekerja. Sigma F-nya itu. Sehingga kita bisa menuliskannya ini. M D2X dibagi dengan D2T sama dengan minus MGX A dibagi L dikurangi dengan 2KXA gitu. Terus kemudian nggak enaknya PDF di anu itu kalau mau coret-coret itu harus anu. Kita asumsikan ini sigma sigma apa namanya theta ya, simpangan sudutnya kecil ya, simpangan sudutnya kecil gitu. Simpangan sudutnya kecil sehingga nanti sinus itu sama tetanya itu sama. Sinus theta sama dengan theta itu nilainya bisa dihampiri atau sama ya. Kita bisa melihat di tabel itu. Untuk theta yang kecil itu nilai sinus sudutnya, sudut theta itu sinus sudut theta itu nanti nilainya sama ya, hanya berbeda koma di angka apa itu di angka di apa itu berbeda di beberapa angka di belakang komanya. Jadi bisa kalau hanya dituliskan dengan satu atau dua angka di belakang koma itu nanti nilainya sama. Gitu. Karena nanti kalau sudutnya itu besar, itu nanti kasusnya menjadi berbeda. Mengapa? Karena sinus theta sudah tidak bisa didekati sebagai theta, gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan nanti XA, ya XA itu sama dengan L theta A. Jadi ini XA, ini XA, terus kemudian nah ini tetanya, ya ini theta A, terus kemudian ini L-nya, ya ini L-nya. Sinus theta ini kan L dibagi dengan XA ya. Oh kebalik. Sinus theta itu XA dibagi dengan L. Mana ini penghapusnya? Sinus theta itu depan dibagi dengan sisi miring ya. XA dibagi dengan L gitu. Nah, karena sinus theta itu bisa didekati dengan theta, maka kan theta ini sama dengan XA dibagi dengan L gitu. Jadi XA ini bisa didekati sama dengan theta atau sama dengan XA sama dengan theta dikalikan dengan L ya. Dikalikan dengan L. Jadi kita punya ini ya. Untuk theta kecil. Nah, persamaan tadi bisa kita tuliskan. Turunan kedua dari X terhadap T ditambah dengan omega 2 kuadrat XA ini sama dengan 0. Persamaan ini. Ya.
Jadi X-nya diganti dengan L theta ya. X-nya diganti dengan L theta. Gitu ya. Jadi kalau XA diganti dengan L theta, maka kita akan punya di sini X-nya diganti dengan L theta gitu. Nanti sama dengan MG theta dikurangi dengan 2K L theta ya, 2K L theta gitu. Nah, omega kuadrat ini sama dengan G per L ditambah dengan 2K per M. Jadi kan kita punya ini ya, G per L ini, ya, G per L. Ini kalau ditulis, saya tulis di sini ya. Jadi kita punya M ini turunan kedua terhadap T minus MG ini L theta A dibagi L minus 2K L theta gitu ya. Kita punya kalau semuanya dibagi dengan M ya, maka M-nya bisa hapus. Jadi tinggal D turunan kedua terhadap T ini, turunan kedua X terhadap T ini ditambah dengan G per L, terus kemudian ini ada L theta A, ini ditambah 2K per M ya, 2K per M, L theta gitu ya. Ini ada L theta semuanya. Jadi kita punya G per L ditambah 2K per M. Ini L theta A. Ya. Nah ini sama dengan 0. Sini sama dengan 0. Ini dengan ini. Gitu. Nah L theta ini adalah sama dengan X ini. Terus kemudian G per L ditambah dengan 2K per M. Nah ini adalah apa namanya omega kuadratnya. Gitu ya. Omega 2 kuadrat itu. Nah, jadi kita punya persamaan umum ini ya. Kita punya persamaan umum ini. Persamaan umum ini solusinya itu adalah ini ya. Dulu di awal-awal dulu. Jadi setiap kali kita punya persamaan umum semacam ini ya. Jadi sebuah fungsi ya. Kalau ini dibaca dengan kalimat verbal itu kan sebuah fungsi yang ditambahkan dengan turunan keduanya itu sama dengan 0. Jadi sebuah fungsi yang ditambahkan dengan turunan keduanya itu sama dengan 0. Gitu. Nah solusinya nah, itu ada dua kemungkinan itu. Ya solusinya hanya ada dua kemungkinan, yaitu dia merupakan persamaan yang berulang. Pasti dia merupakan persamaan yang nanti berulang. Gitu. Yaitu ya kalau di trigonometri ya sinus kosinus itu atau apa itu yang bilangan Euler ya, E pangkat itu. Solusinya itu. Suatu fungsi yang memiliki karakteristik itu ya hanya dua itu yang memenuhi gitu. Sehingga solusi dari persamaan ini bisa kita tuliskan XA itu sama dengan B kosinus omega 2T.
gitu. Nah, B ini adalah simpangan awal, ya. B adalah simpangan awal. Simpangan awal. Nilainya bisa berapapun ya, tergantung yang menyimpangkan itu. Nah, fasenya itu masih nol. Fasenya masih nol karena di itu berangkat dari titik diam ya, berangkat dari diam gitu. Nah, XA karena XA itu sama dengan minus XB, maka bisa kita tuliskan XB itu sama dengan minus B cosinus omega T ini. Ya. Nah, variasi XA dan XB itu bisa ditunjukkan dengan grafik yang semacam ini. Kita lihat di sini ya, karena XA itu sama dengan minus XB gitu. Maka kita lihat di sini, ini XA-nya ketika dia positif, maka XB itu minusnya ya. Jadi berlawanan gitu ya. Ketika di sini XA itu di bawah negatif, maka XB-nya di puncak negatif. Itu minusnya. Minus dari negatif itu ya berarti positif. Oke. Mana tadi? Jadi meskipun XA dan XB itu XA sama dengan minus XB gitu, tapi massa yang berosilasi ini dia tetap memiliki frekuensi yang sama. Ya. Karena dia terhubung itu, tergandeng gitu ya. Dia memiliki frekuensi yang sama. Meskipun geraknya sama atau tidak geraknya, berlawanan atau tidak? Berlawanan, Pak. Ya, geraknya berlawanan karena XA sama dengan minus XB itu ya. Karena di awal sudah berlawanan gitu. Tapi dia tetap terhubung kayak gitu ya. Dia tetap terhubung gitu. Jadi itu kayak apa? Semuanya itu berlawanan, tapi mereka tetap terhubung dan masih memiliki frekuensi yang sama. Jadi orang yang ya karena ada disambungkan dengan pegas itu ya, disambungkan dengan pegas itu, dia tetap terhubung itu, frekuensinya masih sama. Ya masih temenan, ya, tapi lagi musuhan kayak gitu mungkin ya. Tapi enggak juga kayak gitu ya. Terus kemudian grafik ini juga menunjukkan amplitudonya itu konstan. Ya. Amplitudonya di sini konstan. Sama ya amplitudonya. Nah, terus kemudian kita masuk ke superposisi dari mode normal. Saya hapus ya. Nah, enaknya kalau pakai Zoom menghapusnya dalam satu klik itu langsung hilang semua ya. Kalau di papan tulis itu tadi sudah belepotan itu. Jadi case 1 dan case 2 tadi itu nanti akan menjadi dasar gitu ya. Yang pertama tadi case 1 itu seiring ya, seiring. Yang kedua case 2 itu berlawanan gitu ya, gerakannya berlawanan gitu. Jadi ini ya. XA dan ini XA sama dengan XB dan XA sama dengan minus XB. Gitu. Figur 47.
Nah, terus kemudian kita akan mencari perumuman dari kasus-kasus itu ya. Perumuman dari kasus-kasus itu. Ini kan berawal dari anu ya. Jadi gini, metode di fisika itu. Ada yang dia berawal dari apa itu gagasan, jadi secara teoretik kayak gitu. Nah ini itu berawal dari fenomena. Fenomena. Kalau berawal dari fenomena, maka logikanya adalah logika induksi. Logika induksi itu gimana? Logika induksi itu cari kasus-kasus. Ini kasus 1, kasus 2, kasus 3, kayak gitu. Itu logika induksi. Kayak membuat paragraf induktif itu loh. Kalau paragraf induktif itu kan kita menyebutkan hal-hal yang detail dulu. Baru setelah itu di akhir paragraf kita menyimpulkan itu. Pikiran atau pokok pikirannya kan di akhir paragraf itu. Masih ingat dulu ya pelajaran bahasa Indonesia menyusun paragraf induktif itu. Mungkin dulu pas belajar bahasa Indonesia ini kayak gini ini buat apa kayak gitu ya. Nah, logika induksi itu kayak gitu. Nah, ini itu berawal dari fenomena. Ya, ada fenomena seperti ini. Maka terus kemudian dicari kasus-kasusnya. Ya, dicari kasus-kasusnya. Oh, berarti kasusnya yang mungkin itu hanya ada 2 ini. Nah, dari kasus 2 itu maka terus kemudian nanti dicari perumumannya yang bisa menjelaskan kasus-kasus tadi. Nah, nalarnya kayak gitu. Ya, nalarnya kayak gitu. Nah, sekarang dicari gitu. Nah, gambar 4.7 ini kita gunakan untuk mencari perumuman itu ya. Perumuman dari kasus itu. Ini A, terus kemudian ini B, ini arahnya ke sana, yang ini arahnya ke sana. Jadi gitu ya. Apa itu saling menyongsong ya. Yang gambar ini saling menyongsong gitu. Ini simpangannya, arah simpangannya, yang ini arah simpangannya gitu. Jadi XA di sini ini tidak sama dengan plus minus XB ya. Tidak sama dengan di sini. XA tidak sama dengan plus minus XB. Nah, sehingga apa itu perpanjangan tambahan panjang dari bekas itu adalah XA dikurangi dengan XB ya. Jadi nanti XA-nya itu seberapa? XA-nya di sini itu seberapa? Di sini XA-nya ini seberapa? XB-nya seberapa? Itu dikurangi gitu ya. Dikurangi gitu. Pak, kalau ternyata ini X-nya lebih kecil kayak gitu, XB-nya ternyata lebih besar. Ya enggak apa-apa kan nanti akhirnya tetap tetap dikurangi juga dan akhirnya negatif gitu kan. Tapi kan modelnya cara kita mencari perumumannya kayak gitu bahwa ini salah satu dikurangi dengan yang lain gitu ya. XA minus XB gitu. Nah, akibat adanya ini extension ini pertambahan panjang bekas itu maka terus kemudian kan ada itu tegangan atau gaya ya. Gayanya adalah F sama dengan KX gitu ya. F sama dengan KX atau K delta X gitu. Sehingga kita bisa menuliskannya T itu sama dengan K dikalikan XA minus XB. XA minus XB itu. Gitu nalarnya. Nah, terus kemudian gaya pemulihnya itu adalah minus MGX ini minus MGX A dibagi L dikurangi dengan K kalikan dengan XA minus XB. Ini gaya apa ini? Akibat apa ini? MGX per L itu. Akibat apa itu? Kok muncul faktor itu? Akibat apa?
suku itu muncul faktor akibat apa ini? Suku ini. Gaya ini gaya yang mana sih gitu. Kalau ini kan gaya ya, restoring force itu. Apa gaya hukum Hooke dari hukum Hooke itu. Kalau ini gaya apa ini? Akibat apa ini? Apa? Akibat itu Pak. Apa? Hah? Gerakan apa? Kenapa? Gerak Ini kalau di kelas setelah mengajukan pertanyaan kayak gini biasanya terus saya duduk gitu. Salah satu serba-serbi ngajar online itu kita tidak punya ingatan gitu. Saya itu susah mengingat. Jadi kemarin itu materinya sampai di mana kayak gitu karena tidak ada memori. Memorinya kan nggak ada. Cuma di ruangan itu terus buka laptop kayak gitu. Kalau di kelas itu kan masih ingat. Tinggal ingat tuh ruang kelasnya yang itu. Terus kemudian kemarin itu oh ya diskusinya sampai di situ gitu. Ternyata itu yang saya cari-cari apa itu akibat itu ya. Iya Pak, jadi lupa Pak. Hah? Lupa? Iya Pak, jadi malah lupa Pak. Yang lain apa? Karena apa itu? Faktor apa itu? Faktor apa?
Apa? Nggak ada yang tahu? Gak ada kayaknya, Pak. Gerak harmonik bukan, Pak. Hmm? Gerak harmonik bukan, Pak. Harmonik yang mana? Hmm. Yang A bukan, Pak. Hmm? Karena apa? Nggak ketemu? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Itu suku ini merupakan suku yang menjelaskan gerak dia itu berayun, gitu ya. Gerak berayun. Ini suku ini menjelaskan gerak akibat adanya pegas ini. Ya, KX gitu kan, KX. So, ini karena adanya pegas itu. K delta X gitu kan, karena pegas. Kalau ini karena dia bandul yang berayun itu. Jadi kalau kita punya bandul yang berayun ini theta, maka kan terus ini kan MG gitu ya. MG. Ini F-nya, F gravitasi kan Mg. Terus kemudian ini katakanlah ini Fz-nya, ini Fx-nya. EFX-nya gitu kan. Nah, di sini kan theta. Di sini ada theta, sudutnya ini juga theta gitu. Nah, kalau sini berarti kan Fj ini berarti Mg cosinus ya. Ini berarti Mg cosinus theta gitu kan. Kalau Fx yang ini berarti Mg sinus theta. Ya kan? Mg sinus theta. Gitu. Nah, yang menyebabkan atau yang punya peran ya. Yang punya peran itu yang
MG, MG cosinus theta atau MG sinus theta yang punya peran apa itu bandul ini akhirnya itu berayun ke sana, berayun ke sini nih. Yang punya peran yang mana? MG, MG cosinus theta atau MG sinus theta? Yang sin. Ya, MG sinus theta. Nah, untuk theta kecil, maka itu adalah MG theta, gitu ya. Jadi kalau tetanya kecil, itu theta itu bisa didekat sinus theta itu bisa didekati sebagai theta, gitu. Nah, kemudian kita lihat itu segitiganya di sini theta, terus kemudian ini L-nya, ya kan? Terus kemudian di sini X-nya, sumbu X-nya, gitu kan? Ini sumbu X-nya gini. Ya ini, ya bukan ini, ya maksud ini ya, sumbu X-nya ini. Karena ini L-nya ya. Sikunya kan di sini ya. Maka terus kemudian kita punya kan ini sinus theta itu sama dengan sinus theta sama dengan X dibagi dengan L gitu. Kalau tetanya kecil maka ini sama saja dengan theta gitu. Jadi kita punya X dibagi L itu sama dengan theta. Ya. Nah, tadi kita punya MG theta, maka berarti bisa ditulis M kali G kali X dibagi dengan L gitu. Nah, itu suku yang ini ya. Suku yang ini gitu. Dan geraknya kan juga kelihatan sekali kan. Ini gerak yang berayun itu. Geraknya kan cuma ini gerak ayun sama gerak karena pegas gitu ya. Karena pegas gitu. Sukunya pasti itu gitu. Kayak gitu ya. Oke gitu, kita lanjutkan sebentar ya. Saya hapus ini ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita punya ini ya. Minus MGX per L dikurangi K delta X atau XA minus XB. Terus kemudian restoring force-nya pada B, ini pada A ya. Ini pada A. Terus kemudian sekarang pada B, ya, pada B. Maka minus MGXB bagi L ditambah K XA minus XB. Gitu. Maka resultannya ya, resultannya itu adalah ini ya. Ini untuk A, terus kemudian ini untuk B gitu. Di turunan kedua dari X ini sebentar tak taruh. Saya tulis saja lah. Jadi resultannya kita punya ya, bahwa hukum kedua Newtonnya itu F sama dengan M dikalikan dengan A, M dikalikan dengan turunan kedua XA dibagi dengan turunan kedua T, gitu ya. Nah ini sekian ini sama dengan ini, ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini, ini sama dengan M turunan kedua dari XA terhadap T. Nah gitu, sehingga di sini ada M, bisa kita bagi dengan M, gitu ya. Sekalian saya pindah ke ruas kiri, ini dipindah ke ruas kiri, gitu. Jadi kita akan punya saya tulis di sini, ini saya tulis M-nya masih ada, M turunan kedua dari X ini ditambah MG XA dibagi L ditambah K XA dikurangi XB. Nah, ini sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0.
Terus kemudian ini dibagi dengan M. Bagi dengan M, maka M-nya lenyap. Ini, maka terus kemudian di sini K per M. Gitu ya. Jadi kita punya ini. D turunan kedua dari XA dibagi terhadap T, ditambah dengan G XA dibagi L, ditambah dengan K per M, XA minus XB sama dengan 0. Terus kemudian dengan cara yang sama, maka kita akan punya XB-nya ini. Yang untuk B. Ya. Seperti itu. Nah, persamaan ini kan persamaan dalam satu fenomena ya. Ini satu fenomena atau satu sistem ya, satu sistem. Oleh karena itu persamaan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, bagian setara bagian-bagian kayak gitu. Hanya ini saja yang kita selesaikan, ini nggak usah kita selesaikan, nggak bisa kayak gitu. Karena ini semuanya itu terhubung dalam sistem yang sama, ya. Semuanya terhubung dalam sistem yang sama, satu fenomena. Maka ya harus bareng-bareng diselesaikan, kayak gitu, ya. Ibarat ada cekcok dua orang kayak gitu di kos-kosan itu, ya dua-duanya diselesaikan. Tidak diselesaikan dirampungi di salah satu saja, ya. Wes kue ngalah wae kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Dua-duanya harus diselesaikan, ya. Dua-duanya harus diselesaikan. Maka terus kemudian kita selesaikan secara bersama-sama ini. Mana ini? Nah, maka kemudian kita tambahkan, ya. Kita tambahkan. Jadi ini saya hapus ya. Ini kalau ini ditambahkan. Oh kok saya tulis di situ. Ini ditambahkan. Sehingga kita akan punya ini. Ini tambahkan ya. Ini tambah dengan ini. Kita punya ini. Ya, terus kemudian ini tambah ya. Kita punya ini. Kalau ini ditambahkan, maka akhirnya ketemunya 0 ya. Ketemunya 0. Ini positif, di sini negatif, ketemunya 0. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa ini merupakan simple harmonic motion. Ya. Persamaan ini menunjukkan dari sini, dari apa istilahnya, bentuk persamaan ini, ya. Bentuk persamaan ini jelas menunjukkan bahwa ini merupakan simple harmonic motion, gitu ya. Simple harmonic motion. Jadi turunan keduanya ini ya, di atas tadi, kayak yang di atas tadi ya. Mana yang di atas tadi? Nah, kayak ini ya. Jadi ini adalah itu persamaan simple harmonic motion. Nah, ini ya. Sehingga bentuk persamaan ini merupakan persamaan simple harmonic motion, SHM. Bukan sertifikat hak milik ya. Nah, frekuensinya itu adalah akar G per L. Ya, frekuensinya adalah akar G per L. Terus kemudian kalau ini dikurangi persamaan 46 dan 47 itu ya, dikurangi. Jadi dua persamaan ini kalau dikurangi, ini dikurangi.
Ya. Maka kan akan kita punya ini ya. D ini turunan kedua ini dikurangi dengan ini. Ya, dikurangi dengan ini. Terus kemudian ini dikurangi dengan ini. Yang ini juga dikurangi dengan ini. Maka akan kita punya persamaan ini ya. Maka turunan kedua dari XA minus XB gitu. Terus kemudian GXA dibagi L dikurangi dengan GXB dibagi L. Maka G per L ya dikalikan dengan ini ya. Terus kemudian di sini ada K per M, di sini ada K per M ya. Terus XA minus XB, XA minus XB. Ini dikurangi. Gitu, dikurangi maka berarti di sini jadi positif ya. Jadi positif gitu. Jadi akhirnya kita akan punya ini 2K per M ini. Ya, 2K per M. Karena ditambahkan ya. Karena akhirnya ini negatif jadi K per M kurung ini dikurangi dengan negatif dari K per M kurung ini. Ya, jadi kan akhirnya ini kan jadi positif. Jadi K per M kurung terus akhirnya ditambah dengan K per M kurung. Jadi kan akhirnya menjadi 2K per M kurung ya. Jadi kita punya 2K per M kalikan dengan XA minus XB ini. Gitu. Terus persamaan ini menunjukkan apa? Persamaan ini juga menunjukkan persamaan simple harmonic motion ya. Juga menunjukkan persamaan simple harmonic motion. Nah, frekuensinya adalah ini, akar dari G per L, ini ya. Nah, ini frekuensinya, omeganya, ya. Kita sebut sebagai omega 2. Sebagai mode normal yang kedua. Nah, tadi ada X plus A, XA plus XB dan XA minus XB. Nah, sekarang kalau XA plus XB dan XA minus XB, itu kita sebut Q1 dan Q2. Ya. Kita sederhanakan sebagai satu simbol, yaitu Q1 dan Q2. Maka kita akan punya ya ini persamaan ini ya. Maka kan ini akan menjadi ini ya Q1 gini ya ditambah dengan G per L Q1 gitu. Sehingga kita akan punya yang ini. Nah, ya. Terus kemudian yang di sini kita akan punya ini sebagai Q2, XA minus XB sebagai Q2. Ini sebagai Q2, XA minus XB di sini tulis sebagai Q2. Maka kita akan punya persamaan ini. Persamaannya terlihat menjadi lebih ringkas ya. Menjadi lebih ringkas. Ning jan-jane ya padha wae gitu. Ning kelihatannya lebih ringkas gitu. Jadi dibuntel. Variabel XA plus XB dan XA minus XB dibuntel jadi dibuntel sebagai Q1 dan Q2 itu. Nah, dari persamaan ini akhirnya kan kita punya ini ya. Maka Q1 itu bisa kita tuliskan ini. Seperti simpangan ya. Q1 karena memang juga simpangan ya. Ini kan simpangan. XA plus XB itu simpangan. Ini juga simpangan gitu. Maka Q1 sebegini. Seperti sebelumnya kita tulis X ya. X sama dengan A cosinus kayak gitu ya. Maka di sini Q1 sama dengan C1 cosinus sekian.
Q2 sama dengan C2 kosinus sekian itu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Nggak ada. Belum ada, Pak. Ini masih stay ya? Masih, Pak. Ya, kemarin di kuliah apa itu? Saya ditinggal mahasiswa. Tak tanya pada nggak ada semua, ternyata pada sholat gitu. Jam berapa? Kuliah apa itu lupa saya. Sampai di sini dulu ya. Oke, Bapak. Baik, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ini sampai di sini. Ini kan penurunan biasa ya. Penurunan biasa. Ini nanti terus akhirnya kita dapatkan energinya. Ini contohnya, gitu ya. Contohnya. Baik, sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan kuliah kita kali ini membawa keberkahan untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.